Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masih semangat ya? Masih. Semangat. Oke, baik. Kalau masih semangat, kita mulai sesi Lokakarya kita pagi ini dengan membaca doa. Mungkin Bapak Juli bisa minta tolong untuk pimpin doanya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Juli. Semoga kita makin lebih bersemangat ya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan amal ibadah buat kita. Baik Bapak Ibu, nah kita hari ini berada di Lokakarya 3 ya. Sebelumnya izin ya saya share screen dulu untuk apa saja yang akan kita lakukan hari ini yang belum terbuka. Baik, perkenalkan saya Evi Ciherianti. Bapak Ibu bisa panggil Ibu Evi ya. Hari ini akan belajar bersama Bapak Ibu ya. Saya ada guru bahasa Inggris dari SMK 5 Telkom dan saya adalah pengajar praktek angkatan 9. Oke Bapak Ibu, di Lokakarya kita yang ketiga temanya adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, kenapa kita perlu mengetahui tentang tema ini? Jadi tujuan dari pertemuan kita hari ini yaitu supaya Bapak Ibu itu mampu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ya. Bisa kita belajar sama-sama tema ini Bapak Ibu? Oke, baik ya. Jadi untuk langkah awalnya kita mau diskusi dulu nih ya. Ada satu pertanyaan, menurut Bapak Ibu nih, apa sih yang dimaksud dengan atau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu? Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan di sekolah masing-masing. Bisa share ya. Jadi Bapak Ibu bisa share di link ini ya. Saya bagikan linknya. Nanti Bapak Ibu tolong kasih satu kata kunci. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Terus tambah sedikit kalau ada cerita pengalaman Bapak Ibu ya. Baik, ini ada umpan balik dan pembelajaran. Ada sangat membantu ya. Apa lagi nih? Untuk paham materi secara utuh. Ada satu yang mau share, ini ada menyebutkan umpan balik dalam pembelajaran. Siapa ini? Mungkin bisa dijabarkan lebih jelas apa maksudnya? Baik, Bapak Ibu, itu saya namanya Bu di situ. Nah, umpan balik itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu dan anak-anak menerimanya, dan demikian juga seperti anak-anak tersebut menyampaikan kepada kita, kita juga menerimanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nuri. Jadi menurut Ibu Nuri, umpan balik itu sangat diperlukan ya untuk mengetahui apakah pembelajaran kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan siswa, apakah anak-anak betul minat dengan cara yang kita ajarkan. Benar sekali Bu Nuri ya. Mungkin ada yang lain yang mau berbagi? Baik, Ibu, saya mau mencoba menjawabnya. Ya, baik Pak Ridwan, silakan. Berdiferensiasi ini kita sesuaikan dengan karakter siswa itu. Nah, jadi pembelajarannya itu tidak semua anak karakternya sama karena latar belakang, kita lihat dari latar belakang orang tuanya, kemudian perkembangan kompetensi siswa. Kalau memang siswa ini kan ada yang lambat belajarnya, ada yang cepat. Nah, jadi sebagai seorang guru harus menyesuaikan. Jadi dengan menggunakan strategi-strategi atau dengan pemanfaatan media pembelajaran, saya kira seperti itu. Baik, kita semua sepakat ya bahwa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memang sesuai dengan siswa itu gitu. Jadi klik lah. Jadi apa yang dibutuhkan siswa bisa kita fasilitasi ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak Ibu gimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi yang efektif itu yang bagaimana?
Boleh Bapak Ibu dibuka link Jamboardnya, sudah saya share di chat room chatnya. Udah ya, berarti ini yang sudah post pertama siapa kira-kira mungkin bisa Saya, Bu. bagi pendapat. Oh ya Pak Juli, silakan. Supaya lebih efektif pembelajaran berdiferensiasi gimana sih Pak langkah-langkahnya? Menurut saya ini tanggung jawabnya ke guru, Bu. Jadi kalau mau menerapkan pembelajaran terdiferensiasi maka harus ada tes diagnostik dulu. Oh Jadi iya. kalau saya harus tahu dulu kondisi keadaan peserta didik saya, baru kemudian setelah saya punya data tes diagnostik ini, saya olah, kemudian saya akan buat modul ajar sesuai hasil tes diagnostik. Begitu Bu, itu yang saya pahami Bu. Mohon koreksinya. Baik Bapak, terima kasih. Benar sekali Pak Juli ya, bahwa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kita salah satunya ya, kita harus mengadakan tes awal ya, tes diagnostik untuk bisa mengetahui siswa itu berada di kelompok mana. Apakah masih basic atau levelnya pertengahan atau memang sudah level atau dia udah ahli di materi itu ya. Jadi kita nanti untuk mengajar juga bisa membuat strategi yang bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa ini. Nah, itu yang diharapkan dari kita supaya pembelajaran lebih efektif. Jadi semua anak bisa belajar dengan maksimal gitu sesuai dengan level kemampuannya. Ya, Pak Ibu baik. Sekarang kita pindah ke tema diskusi selanjutnya ya. Ya. Apa langkah Bapak Ibu nih? Bapak Ibu ini kan udah paham nih sedikit tidaknya tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kira-kira apa kiat Bapak Ibu atau langkah Bapak Ibu nanti untuk berbagi info ini ke teman sejawat Bapak Ibu setelah lokakarya ini? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu supaya ilmunya ini bisa tersampaikan juga ke rekan-rekan atau ke komunitas teman kita di sekolah. Ya Bapak Ibu, silakan di-share pendapatnya. Rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan supaya info yang sudah kita diskusikan hari ini bisa tersampai ke teman-teman yang lain. Saya lihat sambil menunggu Bapak Ibu yang belum masuk, ini udah masuk ini ya. Dari Bapak Juli udah tadi ya, mungkin kita mau dengar suara Bu Maria nih. Bu Maria, kira-kira apa Bu Maria langkah yang akan Ibu Maria lakukan untuk berbagi ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ke teman-teman di sekolah Ibu atau komunitas Ibu nantinya? Iya, pastinya pertama saya membangun komunikasi dulu ya untuk melihat bagaimana respon teman-teman terhadap materi atau bahan apa yang ingin saya bagi, kemudian baru saya lanjutkan dengan menyusun jadwal pertemuan. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Berarti itu beberapa langkah ya yang akan kita perlu lakukan jika nanti kita mau sharing informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ke teman-teman yang lain. Jadi kita perlu bentuk komunitas dulu ya. Jadi atur jadwalnya dulu, terus baru ditentukan mau share yang seperti apa gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini udah di penghujung sesi kita ya. Sekarang kita mau ambil kesimpulan dari hasil diskusi kita ya, apa yang sudah kita dapatkan hari ini dan bagaimana perasaan Bapak Ibu terhadap pembelajaran hari ini ya. Jadi tolong dikasih komentar, saya stop share dulu ya. Coba cek link menti.com-nya, bisakah diklik? Jika bisa, tolong tuliskan 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini, yang hal baru atau ada hal yang memperkuat Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini apa, sama 3 perasaan Bapak Ibu mengikuti lokakarya hari ini. Jadi dari kesimpulan dan refleksi Bapak Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa materi ini sangat bermanfaat untuk bisa kita terapkan nanti di juga pembelajaran hari ini, mudah-mudahan juga bermakna dan bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi ini? Mantap penampilan Ibu. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas apresiasinya. Ada satu lagi mungkin dari ibu-ibu? Kalau tidak ada, baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita tutup sesi lokakarya kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi